melakukan hakim sendiri, menghajar, kemudian memukul atau menembak dengan menggunakan senjata api atau menusuk pelaku. Padahal pelaku atau begal tidak berbuat apa-apa. Hal ini juga tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, jangan yang dikatakan yang tidak termasuk membela diri. Kita contohkan yang pertama adalah misalnya Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang seputaran hukum membela diri. Tentu pembahasan kali ini adalah kali kedua kita akan membahas seputaran tentang bela diri, yang terutama pembahasannya yang sebelumnya adalah pelaku begal yang pada akhirnya proses hukum membuat korban bisa saja menjadi tersangka. Pembahasan ini perlu kita lakukan karena banyak di media sosial ataupun di media elektronik membahas tentang pembelaan diri yang dilakukan oleh korban. Namun pada kenyataannya korban menjadi tersangka. Ini menarik pembahasan ini, tapi juga kita membahas ini kali kedua ini adalah bagaimana bentuk-bentuk atau contoh korban merupakan tidak sah melakukan membela diri. Artinya tindakan itu tidak wajar dia lakukan sehingga begal meninggal dunia, begal terbunuh. Polisi atau penyidik tentunya akan memproses dari suatu laporan dari masyarakat. Artinya masyarakat meminta kepastian hukum. Oleh kepolisian akan melakukan suatu proses hukum tentunya. Itu dengan diawali dengan penyelidikan. Apakah perbuatan dari korban ini dikatakan bela diri atau tidak? Ataukah memang pelaku ini begal murni? Artinya semua yang dilakukan baik pelaku ataupun korban untuk membela dirinya itu melalui suatu proses penyelidikan. Walaupun tindakan dia memang sudah dalam kewajaran untuk membela diri karena dalam ancaman sangat membahayakan untuk dirinya dari ancaman kematian atau terluka atau mungkin orang lain ataupun harta benda. Artinya polisi ketika dia menerima laporan maka dia akan melakukan penyelidikan awal yang dilakukan. Apakah perbuatan pelaku nyatakan sebagai begal atau yang dilakukan oleh korban itu dalam hak batas kewajaran. Artinya terukur, artinya memang ada keseimbangan. Kali ini kita akan membahas berbagai macam contoh peristiwa yang dikatakan yang tidak termasuk membela diri. Kita contohkan yang pertama adalah misalnya Anda disindir, diledek, caci, dimaki, terus Anda merasa harga diri Anda atau Anda merasa sakit hati. Kemudian lantas Anda merasa berhak untuk membela harga diri Anda. Dengan begitu Anda menghajar pelaku yang menyindir Anda, meledek Anda. Kemudian Anda pun membuat pelaku itu mengalami luka berat akibat yang Anda lakukan. Tersebut juga tidak dibenarkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya misalnya Anda sabar pun tidak melakukan atau melampaui hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan dengan menghajar, memukulnya. Itu tidaklah sesuai. Anda harus sabar untuk memastikan bahwa Anda diledek pun atau dicaci maki, Anda tidak melakukan balasan. Itu lebih baik. Yang kedua adalah Anda dipalak atau dimintai uang sebesar 10.000 oleh seorang ABG
atau di bawah umur. Kemudian Anda merasa itu merupakan perampokan atau pemalakan, yang artinya karena Anda mempunyai ilmu bela diri, kemampuan bela diri, menghajar pelaku atau ABG tersebut sehingga dia terluka. Hal ini juga tidak wajar dilakukan karena namanya anak di bawah umur, dia memang butuh perhatian dari orang tuanya, butuh nasihat dari orang tuanya, karena perbuatannya dia lakukan tanpa dia sadari bahwa usianya dia melakukan itu adalah merupakan kejahatan yang tentunya harus dibina, diberitahukan, karena apa yang dilakukan anak ABG ini merupakan kesalahan besar. Tetapi ketika Anda melakukan menghajarnya, itu merupakan perbuatan yang salah. Kemudian contoh ketiga, misalnya Anda kecopet dan Anda tahu pelaku copet itu. Kemudian Anda pulang mengajak teman-teman kolega Anda untuk mendatangi tempat pecopet itu. Kemudian Anda menghajarnya hingga terluka, babak belur. Ini juga tidak dibenarkan. Seharusnya kalau Anda mengetahui pelaku copet, sebaiknya Anda laporkan kepada pihak keamanan, pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, bukan main hakim sendiri. Karena apa? Hukum bicara adalah kebenaran. Contoh yang keempat, Anda sedang parkir kendaraan di suatu areal parkir yang tidak resmi ataupun tidak resmi. Kemudian Anda dimintai uang 5.000. Anda merasa tidak terima, kemudian Anda menghajar tukang parkir itu sehingga dia mengalami hal yang tidak diinginkan, terluka atau lebih dari itu. Perbuatan ini juga tidak dibenarkan karena tidak wajar. Kalau Anda merasa tidak terima atau bisa saja meminta mana tanda bukti parkirnya yang wajar untuk saya membayar 5.000. Kalau memang areal parkir kita anggap saja itu merupakan areal parkir menjadi mata pencariannya, tidak ada salah. Nah, berikan sedekah berupa uang 5.000, saya rasa itu tidak masalah. Tetapi jika Anda melakukan dengan menghajar karena tidak terima dengan ada uang parkir 5.000, itu juga tidak masuk akal. Kemudian yang kelima, ini merupakan hal yang memang bisa dibenarkan secara hukum. Anda dihadang oleh 5 orang begal karena kemampuan Anda yaitu bela diri, karena pada saat itu juga Anda terancam membahayakan diri Anda kalau Anda tidak melakukan perlawanan atau perlindungan diri. Dengan kemampuan Anda yang Anda miliki dengan bela diri itu, Anda melakukan perlawanan di mana diketahui 5 begal itu 4 terbunuh mungkin atau 1 melarikan diri akibat perlawanan itu. Secara hukum bisa dibenarkan. Kenapa? Karena memang Anda dalam sangat membahayakan, sangat terancam. Oleh karena itu Anda melakukan perlindungan diri. Kalau tidak melakukan perlawanan, ya tentu Anda menjadi korban tentunya. Di antara kasus-kasus tersebut yang kita contohkan tadi, bahwasanya proses hukum tentu harus tetap dilaksanakan dari tingkat kepolisian. Artinya polisi harus menindaki laporan siapapun yang melapor. Artinya polisi wajib menerima laporan itu dan memproses laporan itu dengan pertama melakukan penyelidikan apakah benar pembelaan itu sudah terukur, wajar, dan artinya dibenarkan secara hukum. Tetapi bukan berarti korban disalahkan atas akibat pembelaan dirinya. Tindakan bela dirinya harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu bahwa itu dibenarkan secara hukum. Artinya polisi akan melihat ini memang benar-benar bela diri, memang yang dilakukannya adalah bela diri. Proses hukum itu memang harus tetap berjalan. Artinya dengan proses ini adanya kepastian hukum dan tentunya keadilan bukan pada korban saja tetapi keadilan bagi pelaku. Ya tentunya yang bisa mengatakan salah atau tidak yaitu di proses peradilan. Hakim yang akan memutuskan bahwa perbuatan dimisalkan korban itu menjadi tersangka dengan alasan yaitu adalah perbuatan pembelaan dirinya tidak bisa dibuktikan. Artinya polisi melakukan itu adalah dengan azas praduga tak bersalah. Perbuatan dilakukan pelaku benar, memang dia sebagai begal atau korban memang melakukan bela diri, itu harus dilakukan penyelidikan dengan menemukan apakah pembelaan itu dibenarkan secara hukum. Untuk perbuatan main hakim sendiri itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam pasal 351, 170
dan pasal 406. Sedangkan perlindungan korban secara khusus diatur dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 13 2006 dan Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Bagaimana sikap kita terhadap pelaku begal? Sebaiknya Anda jangan berpergian sendirian. Kemudian jangan mendatangi tempat-tempat yang dia anggap rawan terjadi pembegalan. Kemudian apabila Anda ketemu begal, jangan serta-merta karena kemampuan yang Anda miliki atau Anda mempunyai senjata atau Anda mempunyai senjata api, terus Anda menganiaya pelaku, padahal begal tersebut atau pelaku tersebut nyata-nyata tidak melakukan hal yang tidak diinginkan korban, atau mengambil sesuatu atau mencoba merampok sesuatu yang dimiliki korban. Dia tidak melakukan apapun, tetapi Anda tiba-tiba melakukan hakim sendiri, menghajar, kemudian memukul atau menembak dengan menggunakan senjata api atau menusuk pelaku, padahal pelaku atau begal tidak berbuat apa-apa. Hal ini juga tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, jangan main hakim sendiri. Sebaiknya biarkan proses hukum dari laporan disampaikan kepada kepolisian itu dibenarkan, oleh karena polisi akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar tindakan yang dilakukan itu dibenarkan oleh hukum atau tidak dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian tindakan itu harus profesional, tindakan itu harus ada keseimbangan, hal yang wajar dan harus tepat, bukan melakukan di luar dari kewenangan hukum. Oke guys, itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.